42 GTS Polinema. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat pecinta akademik, khususnya Politeknik Negeri Malang. Pada pagi ini kita berjumpa kembali dalam suatu suasana yang beda barangkali ya. Kalau kita mengenal kemana kita pergi, ini selalu kita memakai aksesoris atau kita selalu menikmati rata-rata di atas udara. Baik itu darat, kita di atas udara juga ya. Ada ban, kemudian di situ ada udara. Kemudian kali ini kita betul-betul akan merasakan bagaimana suasana, bagaimana mempersiapkan, bagaimana meneliti, mengembangkan dan mempraktekkan serta memelihara jika kita langsung terbang. Saya sendiri juga agak heran, ini ada salah satu jurusan di Polinema yaitu teknik mesin. Teknik mesin. Setahu saya beberapa tahun yang lalu itu masih mengembangkan, meneliti tentang mesin-mesin darat. Ini tidak memproduksi darat tapi siap untuk merawatnya. Masya Allah. Jadi perkembangan inovasi rekan-rekan dari jurusan teknik mesin ini sangat luar biasa. Oleh karena itu pada pagi ini kita hadirkan yang membedani. Yang membedani mungkin ya instruktur, ya dosen ya. Jadi yang mengelola vokasi atau praktikan di jurusan maintenance pesawat. Luar biasa. Selamat datang. Salaman dulu Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Alhamdulillah Mas. Beker. Usman Amrullah. Betul. Usman Syah Amrullah. Usman Syah Amrullah. Betul. Mas Man, tadi saya memberikan perkenalan tentang salah satu jurusan ya, yang saya sendiri juga heran. Di Malang ini ada satu bandara, terus kemudian Politeknik menunjang perawatan pesawat. Kira-kira visi misi untuk diketahui masyarakat, kemana arahnya perawatan ini? Baik, terima kasih Pak Joko. Salam kenal dulu. Saya Usman Syah Amrullah. Kalau di sini sebagai Kaprodi D3 Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara atau biasa kita sebut TPPU begitu ya. Jadi ceritanya kita dulu tahun 2015 bekerja sama dengan GMF, Garuda Maintenance Facility, perusahaan BUMN terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang perawatan pesawat udara. Saat itu memang kebutuhan teknisi sangat banyak sekali dan Polinema dipercaya untuk menjalin kerjasama itu. Iya. Dari tahun ke tahun berlanjut, akhirnya kita mendirikan prodi yang baru namanya Teknologi Pemeliharaan Pesawat Udara tahun 2020. Jadi 5 tahun sebelumnya masih di bawah teknik mesin dan teknik elektronika. Gitu, kalau ya. Sekarang sudah menjadi prodi baru di jurusan teknik mesin D3 TPPU tadi.
Begitu Pak Joko mungkin. Tapi memang ini ada kaitan erat ya, maintenance pesawat terbang. Mungkin spare part-nya juga bikin, enggak juga ya? Enggak, Oh, iya. jadi untuk perawatan pesawat udara sendiri memang kita itu di bidang yang penuh dengan regulasi begitu Pak. Regulasi, Jadi betul ya. aturan, jadi kalau kita Iya, namanya DKPPU ya, Direktorat Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara, itu regulator kita yang harus kita patuhi. Jadi pesawat udara itu tidak boleh kita modif sendiri ya, kita Modif harus sesuai sendiri. dengan AMM atau manual booknya itu. Memang ya, walaupun ada banyak berita ya yang kita tangkap bahwa praktisi masyarakat itu bisa membuat helikopter sendiri misalnya, betul. pesawat sendiri ya. Betul. Bahkan ada alumni dari teknik mesin yang terbang dengan personal ya. Terbang dengan duduk di kursi kemudian di sini baling-baling. Itu siapa itu? Kan sering kalau ada Dies Natalis ya, dia kita kontrak itu Mas, luar biasa. Mas Usman ya. Mas Usman Syah. Ya. Jadi begini, kalau 2015 baru berdiri, ini kan masih muda banget ya, masih muda. Betul. Bagaimana tenaga penunjang, artinya instruktur atau dosen-dosennya itu? Jadi kita selalu bekerja sama dengan berkolaborasi lah dengan GMF ya. Kemudian dengan Direktorat Kelek Udaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara tadi ya. Jadi kita berkolaborasi untuk menggunakan instruktur yang tersertifikasi begitu Pak Joko. Jadi kita memang harus bekerja sama dengan industri yang real begitu, tidak hanya dosen industri yang yang kita pakai sementara, tapi berkelanjutan. Ini yang sekarang muncul ya. Kita diwajibkan untuk ada dosen industri yang di situ. Jadi kita, sampai sekarang. Ya, sampai sekarang sudah ada. Jadi dari 2015 kita sudah banyak menggunakan dosen industri dari GMF terutama itu ya. Iya. Perbandingan mungkin ya 30% atau 40% lah. Karena memang untuk mengajar di kelas AMTO ya, namanya AMTO itu Aircraft Maintenance Training Organization, suatu lembaga pendidikan yang sudah disetujui oleh DKPPU begitu. Oh, jadi, begitu ya. Jadi semua harus kita laporkan ke sana. Instrukturnya sudah terdaftar dan sebagainya. Nah, itu semuanya bersertifikat. Kita mungkin kesulitan karena memang baru Pak Joko ya. Jadi kita harus benar-benar memanfaatkan beliau-beliau dari industri yang sudah expert, yang sudah punya sertifikat dan sebagainya itu. Tapi ada nggak penunjang dari teman-teman para instruktur atau dosen dari Polidema untuk disertifikasikan? Betul. Jadi kita dari tahun tersebut sudah mendapatkan sekitar 8 orang Pak Joko. Oh gitu ya, sudah lumayan tuh ya. Ya, lumayan. Tapi kita harus terlalu berkembang ya, jadi masih perlu SDM lain yang perlu kita sertifikasi lagi. Iya. Kalau saya melihat gambar tayangan yang pertama tadi, memang yang putih-putih itu memang instruktur dari sana ya. Betul, dari GMF Pak. Nah, nampaknya mahasiswa-mahasiswa dari yang Bapak rekrut ini ya, nampaknya posturnya kayak spesial gitu. Memang ada. Terima kasih. Jadi memang betul ya, kita masih mengikuti pola penerimaan kelas GMF dulu Pak. Oh gitu ya. Jadi tesnya tidak hanya sekali, tetapi meliputi banyak tahapan. Salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris, kesehatan, ada wawancara, bahkan juga psikologi. Jadi postur tubuh juga diperhatikan begitu. Jadi harus proporsional. Iya. Saya masih melihat ketika penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Wah, ini nampak nyele dewi gitu. Wah, iki mesti arek GMF. Terima kasih. Tinggi, kemudian performanya, penampilannya proporsional banget. Jalannya tegap, kemudian disiplin, rambutnya cepat dan sebagainya. Ini dari mana ini? Oh, ternyata anak kita sendiri ya. Betul. Nah, seleksi itu ada nggak kesulitan? Misalnya karena syaratnya seperti itu sehingga kita kekurangan mahasiswa. Alhamdulillah, jadi TPPU itu ternyata tanpa kita sadari banyak SMK penerbangan Pak Joko. Oh gitu ya. Jadi mereka sebelumnya kesulitan untuk melanjutkan ke D3 itu ya. Ya karena nggak ada jurusannya. Dengan adanya Polidema TPPU ini mereka antusias sekali begitu Pak Joko. Jadi rata-rata di sekitar bandara itu pasti ada SMK-nya begitu. SMK penerbangan begitu Pak Joko. Di kita juga ada ya, kalau nggak ada dua ya. Ada di Singosari juga ada. Singosari sama di Turen atau mana. Iya betul. Jadi seperti itu. Jadi mereka antusias sekali menyambut
D3 TPPU ini. Begitu Iya, luar betul, biasa. betul, luar biasa. Jadi yang kita rekrut itu paling tidak dia stopnya basic ya. Iya, Basic. iya, betul. Legalisasi untuk grid tadi sama Iya. mungkin penajaman gitu ya, penajaman profesional. Kalau begitu kesinambungan ya kurikulum ya antara di SMK penerbangan sama. Iya, betul. Jadi kurikulum kan sudah di AMTO tadi Pak, sudah ya. diatur di situ. Dari situ. Ya. Kalau kita dari AMTO itu sebenarnya dibutuhkan 3.000 jam untuk kelas training basic aircraft maintenance itu namanya. Iya. Padahal D3 kita 4.000, jadi ada 1.000 space untuk kita masukkan materi-materi reguler ya, teknik elektronika atau teknik mesin yang perlu kita tanamkan di situ. Jadi ini kan banyak ya, kita pada era yang sekarang ini hampir setiap provinsi atau setiap kabupaten kota ada politeknik dan juga ada lapangan terbang kalau nggak salah ya. Oh iya. Dari Kediri ini. Jadi lapangan terbang yang jangkauannya Jakarta, Jember, Jakarta, Banyuwangi seperti itu. Nah, memenuhi nggak tenaga ini kira-kira kita? Memang tenaga itu mungkin masih kurang ya kita, karena dulu sebelum Polinema bekerja sama dengan GMF itu hanya Debhub saja yang punya sekolah-sekolah training seperti ini Pak. Jadi dengan ada politeknik yang membuka penerbangan, saya kira nanti kebutuhan Indonesia tercukupi, bahkan sertifikat itu bisa berlaku secara internasional begitu. Jadi sampai sekarang ini perusahaan atau industri pesawat terbang itu masih kekurangan tenaga untuk maintenance ya. Iya, betul Pak. Iya. Sayang saya masih udah tua ya. Mungkin cucunya nanti Pak bisa. Menarik sekali ya. Tapi sang maintenance ini kira-kira dibekali apa saja untuk ini? Jadi kalau di TPPU itu basic aircraft maintenance. Jadi basic dulu Pak. Nanti mereka akan ujian di DKPPU untuk mendapatkan sertifikat basic. Sampai itu kalau mungkin istilahnya dokter umum lah kalau di bidang kedokteran. Nanti setelah itu meningkat menjadi dokter spesialis. Kita namanya type rating. Itu sesuai tipe pesawatnya. Misalnya Airbus sendiri harus sambil kuliah sendiri, kemudian mungkin Boeing dan sebagainya seperti itu. Beberapa hari yang lalu kan saya jalan-jalan di sana ya. Di sana memang ada pesawat-pesawat mini kecil ya. Saya tidak tahu ya. Wah ini dari mana ini ya? Ternyata betul-betul disiplin. Nah, yang ingin kita ketahui ketika si anak-anak negeri ini sudah masuk ke jurusan yang kemudian bagaimana meningkatkan kedisiplinan. Kan ini tadi kan memang postur tubuh, IQ, kemudian attitude juga itu sudah dites. Tetapi nama-nama manusia ya. Di zaman sekarang ini kan banyak goda, ya. Ini bagaimana menanamkan kedisiplinan terutama instruktur, hubungan instruktur dengan pola didik anak-anak. Siap. Jadi TPPU itu unik sekali. Jadi kita akan 100% mengacu ke industri. Jadi jadwal kuliah itu sudah kita mulai jam 6.00 Pak Joko. Jam 6.00 apel pagi sampai nanti jam 4 apel sore, itu semua dilakukan semua mahasiswa baik tingkat 1, 2 ataupun 3. Nah, kemudian seperti kita setting di perusahaan lah. Jadi jam 7 masuk ya masuk. Jam 4 keluar baru cek log gitu ya. Cek log gitu ya. Itu mau di apel tadi ya. Jadi di absen di apelnya itu. Pengalaman di Politeknik memang vokasi ya. Ini namanya pamannya vokasi, jadi lebih memvokasi. Nah, kalau begitu ada nggak jaminan fasilitas untuk ketika anak-anak yang praktek di mesin itu? Pasti ada Pak. Pasti ada. Pasti ada. Locker ada. Jas, pakaian. Ya siap, itu semua siap. Standar APD siap. Gitu. APD siap. Calling dengan partner rumah sakit terdekat? Oh iya, siap. Ada. Karena kan itu ini saya bayangan saya saja nih, pesawat. Kemudian kalau gitu jaminannya ketika itu maintenance, apakah ada uji juga setelah ada maintenance itu? Iya, ada ujian. Yang diuji mungkin orangnya juga pesawatnya yang sudah diservis gitulah mungkin ya. Betul. Apakah meyakinkan bahwa ini betul-betul sudah fight layak untuk terbang dan sebagainya? Itu namanya airworthy Pak. Jadi, ada di sini atau di prakteknya? Kalau prakteknya mungkin di GMF ya, sementara kita di GMF karena untuk di sini memang pesawatnya tidak untuk diterbangkan begitu. Jadi untuk dibongkar dan dipasang sesuai dengan prosedur yang ada, yang standar dari manufaktur begitu. Betul. Saya jadi ingat dulu masih saat-saat berdirinya teknik
mesin itu dengan kijang dulu ya. Kijang warisan dari siapa, kemudian dibongkar, dipasang, anak-anak nyurung. Masalah cepat sekali perkembangannya itu. Oke Pak, jadi setelah kita mengetahui bagaimana jaminan fasilitas, keamanan, kesehatan dan sebagainya, nah sekarang ini kan D3 ya. Betul, betul. Pas 3 tahun bisa selesai? Bisa. Tidak ada yang molor? Tidak ada, karena jadi kita mendidik mereka itu jam 7 sampai jam 4 semua ada di sini Pak, tidak kemana-mana mereka. Jadi, total berapa jam itu? Kalau di total ya 4.000 jam. 4.000 jam, 4.000 jam ya. Jadi 4.000 jam. Senin tadi saya minta tambahkan ya, setiap hari Senin harus ada upacara bendera. Mungkin karena pandemi Begitu saja ya? Ya, belum bisa. Jadi setiap hari Senin upacara. Kita bisa lihat di depan sana biasanya ada upacara, yaitu anak-anak TPPU atau anak-anak GMF seperti itu. Kemudian Sabtu ada olahraga bersama, latihan fisik bersama. Termasuk instrukturnya? Iya, instrukturnya. Tapi tidak terlalu tinggi instrukturnya. Iya. Biasanya saya selain ikut anak-anak juga main bola di situ atau nonton di situ. lain ya. Nah, terus gini Pak, ngomong-ngomong kan 2015 berarti sudah ada 18, 21, paling nggak sudah ada dua angkatan ya. Iya, dua angkatan. Gimana Pak, informasi teman-teman atau anak-anak didik kita yang alumni dari situ, ini sudah tersebar atau mungkin dia menciptakan kewirausahaan? Alhamdulillah, memang kelas kerjasama ini ikatan dinas. Jadi gitu, ya. 2015 sampai 2020 itu mereka langsung bekerja di GMF ya karena gitu. Ada tersalurkan ke yang lain mungkin? Belum ada lisensi karena dijual. Seperti pemain sepak bola ya. Mungkin jadi sudah terserap di GMF semua. Oh gitu. Yang TPPU memang belum ikatan dinas, tapi kita masih kerjasama dengan GMF. Jadi suatu saat GMF membutuhkan tenaga ya mungkin langsung ambil dari sini seperti itu Pak. Sangat luar biasa ya. Jadi peluang untuk bekerja atau mengabdi pada negara, ke perusahaan dan sebagainya untuk ini memang maintenance ini memang dibutuhkannya masih kurang ya. Kalau begitu perkembangan teknologi ya di perawatan itu kan ada fisik, ada non fisik ya, ada software, ada hardware. Apa kira-kira kurikulum yang diberikan di situ Pak? Kita menambahkan anak-anak itu setiap malam Jumat kita adakan yasinan dan seperti itu dan jadi untuk membentuk karakternya. Karakter kemudian mereka saling mengenal dengan adik tingkatnya, kegiatan bersama-sama tadi juga fisiknya, kemudian ada pengajian sebagainya itu rutin setiap hari Kamis. Kalau misalnya ke bendanya, ke objeknya kan itu ada beberapa tipe ya pesawat-pesawat beda-beda ya. Betul. Dan perkembangannya tentu lebih pesat dari inovasinya tuh sangat cepat sekali. Jadi gitu ya. Pesawat itu sebenarnya kalau kita belajar basic hampir sama. Kemudian yang membedakan memang selain teknologinya, elektroniknya atau materialnya Pak Joko. Jadi betul, materialnya itu selalu berkembang terus. Kalau dulu dari aluminium, kemudian kita mengarah ke campur lagi komposite dan sebagainya itu yang sekarang banyak berkembang. Fiber, cari yang enteng-enteng dulu. Iya, sangat luar biasa. Dari maintenance tadi ya. Kemudian begini Pak, berapa kelas yang diterima? Satu angkatan 2 kelas. 2 kelas ya, jadi sekitar 48? Betul, 48. Sekitar 48 ya. Itu pun masih belum memenuhi, jadi masa depannya masih lumayan ya. Negara masih membutuhkan tenaga-tenaga maintenance seperti ini. Nah sekarang Pak, kalau masuk ke situ syaratnya STM, SMA, IPA atau? Jadi STM, IPA, STM penerbangan khusus STM ya. penerbangan bisa, atau SMA, SMK, IPA itu bisa. Itu aja. Mungkin syarat yang lain bahasa Inggrisnya harus sekian itu. Sambil berjalan mungkin ya. Bisa semester ada TOEFL dan sebagainya itu. Jadi memang semua modul, semua ujian dan sebagainya pakai bahasa Inggris Pak Joko. Jadi kenapa kita mensyaratkan TOEFL-nya bagus begitu. Bagus. Jadi nanti meskipun komunikasi bahasa Indonesia tapi nanti ujiannya, modulnya dan sebagainya itu pakai bahasa Inggris semua. Bahasa Inggris. Kurikulum tetap ada PKL dan sebagainya. Ada Kalau PKL disebar di GMF atau di sementara kita masih di GMF. Jadi betul-betul sebenarnya betul-betul banyak dibutuhkan di situ ya masih banyak. Betul. Kalau lebih dari 2 kelas
daya tampung mungkin ya. Jadi begini, nanti mungkin akan disemprit sama DKPPU sebagai regulator karena Iya, apa iya. namanya rasionya sudah Betul. nggak mencukupi begitu. Atau Mas. pendaftaran TNI gitu ya, ada rasionya. Iya, jadi rasio Sama dengan itu. rasio dosen sama mahasiswanya nanti Betul, berubah iya. nggak bisa, Bisa, hanya bisa. masih baru 2 kelas aja lah. 2 kelas Iya. itu pun asal yang bagus, yang Iya, unggul, betul. betul-betul Iya. provide. Iya. Terus ini Pak, satu lagi tuh PKL di sana ya. Kemudian untuk peningkatan tenaga ya, yang sekatannya ada hubungannya dengan IT tadi kan terus. Jadi detektor dan sebagainya kan sangat diperlukannya di pesawat itu. Itu anak-anak itu sampai ke yang shop itu enggak ya? Atau yang apa ya? Yang elektroniknya, sampai ke peralatan elektronik atau cukup dengan yang, karena bayangan saya mesin ya sing agal-agal. Jadi karena kita masih namanya basic aircraft maintenance, mungkin kita basic dulu Pak Joko. Oh, Jadi basic itu dulu, nanti kita kan ada 2 kelas tadi Pak. Satu Iya. AP sama satu EA. AP itu airframe power plant. Nanti ngurusi rangka sama engine. Kemudian yang EA itu electrical avionic, ngurusi instrumen, radio dan telekomunikasi. Jadi cocok kemarin kita berkolaborasi dengan teknik elektro itu, yang elektro ngurusi EA-nya, mesinnya AP begitu Pak Joko. Bisa jadi nanti bikin sendiri. Mudah-mudahan. Ya, paling tidak ya, Mudah-mudahan. paling tidak kita punya agen ya. Iya. Agen penyedia tenaga baik perawatan maupun kelas elementer, middle sampai kelas tinggi tadi ya. Kemudian gini Pak, masih tentang antara mahasiswa animo. Nah, ketika sang dosen, artinya yang mengambil kelompok itu ya, apa namanya, kelompok dosen di perawatan itu nanti bagaimana peningkatan profesinya, baik itu misalnya jumlah jam ngajar, kemudian kemana dia harus meningkatkan. Oh ya, jadi itu loh. baik. Jadi begini Pak, memang uniknya TPPU seperti itu ya. Yang pertama, tiap tahun itu kita diaudit ya, diaudit di KPPU. Kemudian juga diaudit GMF. Jadi 2 kali diaudit. Kalau ada finding kita harus perbaiki segera. Yang ketiga, adanya IDP Pak, Instructor Development Program. Jadi kita manajemen itu harus punya kewajiban untuk mendevelop instruktur yang kita miliki, tidak dibiarkan gitu ya. Jadi harus di training kan, kita harus selalu sedia training apa yang kita perlukan sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Jadi dosen-dosen itu harus di training gitu. Angkatan saya sudah nggak berani itu ya. Iya, terus trainingnya itu ya terjadwal, artinya setiap tahun harus minimal sekian jam, itu harus ada Pak Joko. Jadi peningkatannya seperti itu. Oh, kalau begitu mungkin kayak mata kuliah matematika, fisika dan sebagainya khusus ya? Iya, jadi selain itu tadi juga pengajar itu sudah terstate ya, sudah dinyatakan. Jadi kalau ngajar matematika ya sampai kapan ya matematika terus, kita nggak bisa di bidang itu. Di bidang itu kita punya sertifikat tersendiri ya. Betul. Jadi kalau matematika ya matematika sendiri, fisika sendiri, aircraft system ya ngajarnya itu paling 2 mata kuliah yang bisa kita ambil, kita tidak bisa mengajar yang lain begitu. Sangat luar biasa memang ya. Saya melihat ini di TPPU. Ya. Bukan pembuangan akhir. Mudah-mudahan enggak. TPPU ini kampusnya bersih, gedungnya baru, kemudian laboratorium tempat prakteknya seperti di mall kalau nggak salah. Itu saya lihat sangat luar biasa. Itu memang persyaratan seperti itu. Kita nanti kalau kotor, jorok, dan sebagainya ada di finding begitu. Kampus terasa industri ya. Industri tapi industri yang steril gitu. Nanti kalau kotor, jorok, tidak teratur, nggak ada SOP ya kita ada finding gitu. Di Jawa itu kan ada istilah puting berasarno kinosoh ya. Jadi kita menjadi cerdas itu karena ada persahabatan, ada gesekan dan sebagainya. Sistem yang disiplin seperti ini tentu saya sendiri merasakan ya tidak seperti atau kurang dibandingkan dengan ini. Bisa nggak ini menulari gitu ya istilahnya, kita kerjasama dengan industri yang high class katakan begitu. Bisa nggak ini kita mencitrakan kepada jurusan-jurusan atau program studi yang lain? Betul Pak. Ada ya. Karena dosennya mungkin juga ngajar ke sana. Iya betul. Jadi memang beberapa senior kita ya Polinema itu ya ini sebenarnya Politeknik ya seperti ini. Seperti ini. Ya, jadi mudah-mudahan menginspirasi lah untuk jurusan yang lain ataupun
ya di minimal di lingkungan Polinema bahwa Iya, iya. Politeknik ya seperti ini. Ya karena gini Pak, saya pikir rotasi dari tenaga pendidik kita ini Iya, kan iya. paling ya 25 tahun, 30 tahun. Iya, Itu iya, pun iya. dengan percepatan pengembangan teknologi harus ke pondal-pondal. Iya, Tapi ya iya. enggak apa-apa ya. Masyarakat jangan khawatir Jangan ya. khawatir. Polinema selalu siap. Siap. Oke, mungkin pembicaraan kita sudah cukup lumayan ya untuk membekali anak-anak didik maupun putra-putri Nusantara yang akan menjadi taruna-taruna bakti Pertiwi ini ya. Pak Us, mungkin ada Pak Us pesan-pesan untuk generasi kita, Iya. baik yang calon maupun yang Iya. ya pemirsa lah, khususnya masyarakat dan para generasi kita. Mungkin pesan saya juga generasi agak Middle, senior juga. middle. Betul. Jadi dunia nyata itu ternyata asik begitu aja. Jadi jangan hanya ngurusi dunia maya gitu. Iya. Jadi kita harus banyak juga di dunia nyata gitu. Jangan hanya di Tapi kalau di atas kayaknya mirip-mirip Maya ya. Jadi maksudnya begini, kalau mungkin kurang komplit ya bagi saya mesinnya. Kalau kan yang paling populer itu kan darat, laut, udara. Iya. Kalau darat sudah dimulai ya, iya. 2000 berapa 84 ya. Iya. 84 sudah dimulai. Iya, betul. Kemudian merambah ke udara. Udara. Laut mungkin akan dijelajahi juga. Kita fokus ini dulu Pak Joko. Mudah-mudahan ada generasi penerus Betul, berikutnya betul. yang menumbuhkan itu lah. Karena kita kan ya dekat dengan itu juga ya. Iya. Di sana juga ada, di Batu itu juga ada. Iya. Artinya laut itu untuk kota kita ya di wilayah timur ini, Jawa Timur khususnya, ini tidak jauh dengan itu ya. Jadi mungkin bisa kerjasama dengan sana sehingga nanti komplit lah Polinema, khususnya teman-teman dari jurusan mesin ini ada darat, laut dan udara. Sekarang udah darat dan udara ya. Baik rekan-rekan, sahabat pemirsa, demikian tadi obrolan kita bagaimana tentang jurusan ya, yang mungkin saya paling sebut paling gampang perawatan ya, Betul. perawatan pesawat. Iya. Pesawat terbang atau pesawat, Pesawat udara? udara. Oh, pesawat udara ya. Beda ya. Hanya Ya. istilahnya. Dan ternyata sangat luar biasa bagaimana cara mendidik anak-anak muda ini ya. Kemudian peluang untuk kesempatan mengabdi itu ternyata masih dibutuhkan banyak sekali. Selamat rekan-rekan muda, para taruna taruni Nusantara ini untuk berkesempatan. Sesuatu memang meragukan, tapi cobalah Anda akan menikmati bagaimana seperti apa yang dikatakan Pak Us tadi. Ternyata dunia nyata itu sangat unik dan mudah atau mengasikkan gitu ya. Oke, Pak Us, kita sampaikan simbol kita, salam vokasi kita ya. Siap. Salam vokasi kuat Vokasi. menguatkan Indonesia. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Selamat berjuang ya, Mas Anggi.
Vokasi kuat menguatkan Indonesia.